kami kelas 9 seluruhnya, bertemu kembali dengan saya Ibu Buta Soid pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Adapun materi kita kali ini yaitu menyusun cerpen. Sebelum kita masuk ke materi, kita awali dengan berdoa. Sama-sama kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pengasih, kembali kami haturkan puji dan syukur kami ke hadapan-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat anak didik kami dimanapun mereka berada. Berkati dan lindungi mereka, berikan mereka kesehatan agar mereka tetap semangat dalam belajar. Begitu juga dengan tenaga pendidik yang ada di unit SMP Asisi Medan ya Tuhan. Berikan kami kesehatan dan kesabaran dalam mendidik anak didik kami, walaupun situasi saat ini kami belajar dengan jarak jauh. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak didik, kami kelas 9 seluruhnya, kembali kita ke materi pembelajaran kita yang tadi yaitu menyusun cerpen. Apa saja yang perlu kamu pahami dari teks menyusun cerpen ini? Yaitu pengertian cerpen, kedua, ciri-ciri cerpen, yang ketiga, jenis-jenis cerpen, dan struktur cerpen, yang terakhir yaitu unsur kebahasaan cerpen. Ayo anak didik kami, mari dengarkan video pembelajaran materi kita kali ini. Pengertian cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah suatu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan suatu peristiwa atau konflik dari seluruh kehidupan pelakunya atau tokohnya. Ciri-ciri cerpen. Sebelum kita mempelajari ciri-ciri cerpen, anak didik kami perlu mengetahui perbedaan antara cerpen dengan novel. Apa yang membedakan cerpen dengan novel? Nah, kita lihat berdasarkan ciri-cirinya. Cerpen biasanya suku katanya terdiri antara 1.500 sampai 10.000 kata. Cerpen selesai kita baca hanya sekali atau hanya sebentar. Ketiga, cerpen hanya berisi satu tema dan satu konflik. 4. Cerpen berisi tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh atau pelaku dalam cerpen. Sedangkan novel itu kompleks, panjang, dan suku katanya terdiri dari 10.000 kata atau lebih. Itu ciri-ciri novel ya. Itu yang membedakan antara cerpen dengan novel. Jenis cerpen dapat dibagi dua. Pertama, berdasarkan jumlah katanya. Cerpen berdasarkan jumlah katanya ada 3 tipe, yaitu cerpen mini atau plus dengan jumlah kata 750 sampai 1000 kata. Yang kedua, cerpen ideal dengan jumlah kata antara 3.000 kata sampai 4.000 kata. Yang ketiga, cerpen panjang. Cerpen panjang jumlah katanya terdiri dari 10.000 kata atau mencapai angka 10.000 kata. Ini yang dikatakan dengan cerpen panjang. Yang kedua, berdasarkan teknik mengarangnya. Berdasarkan teknik mengarangnya ada 2 jenis. Yang pertama, cerpen sempurna, yaitu cerpen yang fokus pada satu tema dan alur yang sangat jelas.
Endingnya juga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Cerpen sempurna ini hanya memiliki satu tema dan alurnya dapat dipahami oleh pembaca dengan jelas. Kemudian kosakatanya atau kaidah kebahasaannya mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar karena menggunakan kata-kata baku atau kata serapan yang mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan yang kedua, cerpen tak utuh, yaitu cerpen yang tidak terfokus pada satu tema dan alurnya juga tidak terstruktur, di mana cerpen tak utuh ini biasanya berdasarkan pengalaman penulis yang muncul sesaat dia buat berupa cerpen, dia tulis berupa cerpen. Ini yang dikatakan cerpen tak utuh. Jadi pada temanya tidak satu, kalau kita baca sekali tidak terstruktur dia. Alurnya juga tidak bisa kita pahami kalau hanya sekali baca. Unsur pembangun cerpen ada dua jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur cerpen yang dibentuk berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur intrinsik ada 7 jenis. Yang pertama, tema, latar, alur, amanat, sudut pandang, gaya bahasa, tokoh, dan penokohan. Itulah jenis unsur intrinsik. Berikut penjelasan unsur intrinsik. Tema yaitu gagasan utama atau pokok pikiran yang ada di dalam cerpen. Alur atau plot yaitu jalan cerita yang ada di dalam cerpen. Contoh, alur maju, alur mundur, itu yang ada dalam cerpen. Kalau ada dia alur campuran, berarti cerpen itu seperti yang kita katakan sebelumnya tadi atau yang dijelaskan sebelumnya tadi, cerpen tak utuh. Kemudian latar atau setting, yaitu berhubungan dengan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang ada di dalam cerpen. Keempat, tokoh, yaitu orang yang berperan atau pelaku di dalam cerpen. Penokohan yaitu pemberian sifat atau watak tokoh dalam cerpen. Di penokohan inilah kelihatan tokoh antagonis, protagonis, dan tokoh campuran atau penengah. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pandang pengarang menyebut tokoh. Contoh, tokoh aku, tokoh beliau, mereka, kalian. Kalau dia menggunakan tokoh aku, berarti cerpen itu berdasarkan kisah pengarang itu sendiri. Kalau pengarang menggunakan kata beliau, berarti pengarang menceritakan kisah orang lain. Gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu cara penulis menyampaikan cerita dalam cerpen, di mana dalam cerpen yang ditulis pengarang banyak menggunakan makna-makna konotatif. Yang berikut amanat atau pesan, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis cerpen kepada pembaca. Apa yang bisa menjadi buah untuk pembaca. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur pembentuk cerpen yang berasal dari luar. Unsur ekstrinsik ada 3. Yang pertama, latar belakang masyarakat, yaitu
yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi alur cerita dalam cerpen. Misalnya, ideologi, kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, latar belakang pengarang, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman dan motivasi penulis cerpen dalam membuat tulisannya. Misalnya, aliran sastra, kondisi psikologis, dan biografi pengarang. Kemudian, nilai yang terkandung dalam cerpen, yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam satu cerpen. Apakah nilai agama, sosial, budaya, atau moral? Itu tadi unsur ekstrinsik. Struktur cerpen ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini dapat juga dikatakan seperti pengenalan, di mana pengenalan disebut juga penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar dan waktu kisah. Dan pada orientasi juga dikenalkan karakter atau arah menuju komplikasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa yaitu kisah yang berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Ini turunan dari orientasi ya. Yang ketiga, komplikasi, yaitu cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama dan mengarah ke solusi atau ke penurunan masalah. Komplikasi ini bisa juga bergerak dengan evaluasi atau resolusi adalah solusi atau penurunan masalah atau tanggapan yang dicapai berhasil atau tidaknya, atau bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Di resolusi ini sudah kelihatan ada penurunan masalah atau penyelesaian masalah, dan di resolusi ini juga akan diakhiri cerita. Unsur kebahasaan cerpen yang pertama, memuat kata sifat yang mendeskripsikan tokoh seperti penampilan fisik dan kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Misalnya tinggi si pelaku, perawakan tokohnya, atau rambutnya yang beruban, rambutnya yang keriting, atau rambutnya panjang, dan juga sifat tokoh lainnya. Disinilah dideskripsikan di kata sifat ya. Yang kedua, memuat kata keterangan yang mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Misalnya, di pagi hari kami minum kopi sambil bercelote. Latar tempat, di kebun bambu terlihat setumpuk bunga mawar yang rimbun. Dan latar suasana, setelah aku mendapat surat dari si doi, hatiku berbunga-bunga, dan sebagainya. Kemudian, menggunakan kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung dalam penulisan percakapan di dalam cerpen. Menggunakan kalimat langsung, contohnya, aku akan menemui Pak Lurah.
Ini kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung, ibu menyuruh Novi untuk menjual suntiang hasil karyanya sendiri. Kemudian menggunakan kalimat deskriptif, di mana kalimat deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan suasana tempat, menggambarkan tempat, menggambarkan tokoh dalam cerpen. Kemudian bisa menggunakan kalimat bermajas atau pemakaian kata yang melewati batas-batas maknanya, yang lazim atau menyimpang dari arti yang sebenarnya, atau yang dikatakan juga dengan makna konotatif, seperti majas hiperbola, majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan maupun majas perulangan. Nah, demikianlah video penjelasan dari materi kita menyusun cerpen. Oke, anak-anak kami kelas 9. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak kami seluruhnya dapat mengaplikasikannya dalam diri masing-masing, dan semoga anak didik kami dapat menuangkan pengalaman pribadi menjadi sebuah cerpen dengan memperhatikan struktur cerpen dan unsur kebahasaan cerpen. Oke, satu lagi, jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang akan Ibu berikan lewat video pembelajaran ini. Oke, sekian dan terima kasih.